Ikan ini dipotong mentah menjadi 24 bagian. Itu harus memelototi dirinya sendiri dimakan hidup-hidup dan menanggung lelucon pelanggannya. Lihat, ikan yang jauh tahu cara merokok. Saat daging di tubuhnya habis dimakan, ikan ini masih melebarkan matanya. Di mata orang-orang, tempat ini adalah surganya kuliner. Tapi untuk ikan, tempat ini adalah neraka di bumi. Di akuarium restoran, ikan disimpan di dalamnya. Setiap hari mereka harus menyaksikan adegan kejam. Seiring waktu, beberapa ikan dengan otak yang lebih berkembang telah mempelajari keterampilan khusus yaitu renang gaya punggung. Sebagian besar situasi, sekalipun pemilik menurunkan harga, pelanggan tidak akan pernah memilih untuk membeli ikan gaya punggung. Tunggu pelanggan berpaling, mereka akan segera kembali semangat. Kehidupan ikan ini berbeda dengan ikan asin. Suatu hari, akuarium menyambut anggota baru. Ikan ini baru saja memasuki tangki dan telah menyerang ke 4 arah. Itu akhirnya menabrak dinding kolam dan pingsan. Ini adalah ikan meja yang jauh dari laut. Belum bisa beradaptasi dengan habitat di dalam akuarium. Selalu melihatnya berjuang sampai tengah malam. Ikan berumur panjang di dalam tangki tiba-tiba membentuk barisan yang rapi. Pada saat ini, seekor flounder, bersembunyi di bawah filter, perlahan muncul. Ini adalah orang yang paling lama hidup di akuarium ini. Secara alami, dia menjadi bos di sini. Melihat ikan di kejauhan masih meronta-ronta, si flounder menunjukkan sikap tidak nyaman. Sangat lembut terhadap juniornya, tapi ikan yang jauh ini tidak tahu kesopanan. Itu terpaksa membunuh ikan, gengsi. Hei, apakah kamu ingin terus hidup? Pergi dari sini, aku harus keluar dari sini. Biarkan aku mengajarimu cara hidup. Ikan yang jauh itu dalam keadaan koma sampai keesokan harinya bangun. Saat itu, seekor lele kembang dibuang ke dalam tangki oleh pemiliknya. Wajahnya pucat, matanya tak bernyawa. Sepertinya tidak akan bertahan beberapa hari. Ini mungkin sarapan hari ini. Ikan lele rasanya seperti sudah diselamatkan. Tapi dalam sekejap mata itu diseret oleh seorang flounder. Pada saat muncul lagi, matanya telah menghilang. Flounder tahu filosofi makan apapun yang sehat. Setiap kali ada makanan yang dilemparkan padanya, ia hanya memakan matanya. Saat ini, ikan lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bergegas mencabik-cabik mangsanya. Homoseksual kanibal satu sama lain, itu menjijikkan. Ikan yang jauh itu membidik lurus ke atas dan jatuh ke tanah. Laut besar ada di seberang. Hanya berguling beberapa kali lagi, Anda bisa bebas. Itu mati-matian berjuang, tetapi penglihatan itu secara bertahap kabur. Saat ini, pemilik melihat ada ikan yang kabur dan mengambilnya. Orang Korea membuat ikan mentah terlihat kejam. Yang pertama adalah mengalahkannya hingga pingsan. Langkah kedua adalah memotong potongan daging yang paling segar. Langkah ketiga adalah mengiris insang ikan. Langkah keempat mengeluarkan organ dalamnya. Setelah kerangka itu dibuang ke tempat sampah, kepala ikan itu masih terbelalak melotot. Mulutnya yang bergumam adalah pisau tajam. Ikan yang jauh itu terbangun dan menemukan bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Sore harinya, waktu untuk menjawab pertanyaan si flounder besar pun tiba. Jika Anda menjawab dengan benar, Anda akan aman, dan jika Anda salah, Anda akan mendapat perlakuan khusus. Dengan sangat cepat, flounder mengajukan pertanyaan untuk hari ini. Berapa banyak kaki yang dimiliki bintang laut? Ikan dari jauh juga manusia di laut, tentunya pernah bertemu bintang laut. Itu tidak ragu untuk menjawab. Bintang laut memiliki 5 kaki. Yang lainnya adalah ikan industri, untuk sedikitnya. 50 kaki. Orang selanjutnya. 51 kaki. Kali ini Halibut mengumumkan jawabannya. Bintang laut memiliki 50 kaki. Begitu kata-kata itu diucapkan, ikan di kejauhan langsung ditekan oleh ikan lainnya. Karena ikan yang menjawab benar akan memakan ekornya. Pada saat ini, ikan yang jauh juga mengerti. Tidak masalah berapa banyak kaki yang dimiliki bintang laut. Yang penting adalah keagungan dan status flounder. Keesokan harinya, ikan dari jauh memberitahu teman mereka tentang pemandangan di laut. Banyak hal menarik yang membuka dunia baru bagi kehidupan ikan di sini. Dan flounder, yang juga berasal dari laut, sangat pelit dan vulgar. Jarang disinggung kisah dasar laut, selalu bersembunyi di bawah filter, hanya berani keluar malam. Padahal, halibut juga merupakan ikan budidaya. Adegan di bawah laut semua diceritakan oleh pacarnya. Namun meski begitu, melihat ikan yang jauh menguji otoritasnya juga membuatnya sulit untuk bertahan. Flounder awalnya ingin mengulang trik lama untuk mengajari lawannya sedikit. Akibatnya, ia ditinju oleh seekor ikan dengan mimisan. Flounder tidak memiliki wajah dan bersembunyi di bawah filter. Tapi ikan yang jauh telah menjadi kakak di sini. Tidak lama kemudian, tiba waktunya untuk melikuidasi ikan di dalam tangki. Ikan yang jauh dan burung kroaker kuning dimasukkan ke dalam pot yang diletakkan di tengah jalan. Tempat ini lebih dekat ke laut, ikan dari jauh ingin melompat keluar dari pot.
Begitu saja, 2 ekor ikan, satu di depan dan satu di belakang melompat ke arah laut. Namun sayangnya, burung kroaker kuning itu terinjak oleh ekor wanita tersebut. Saat ini ikan sudah jauh, sudah sampai di pantai. Itu melihat ke air dan kemudian kembali ke kroaker kuning. Pada akhirnya, tetap memilih untuk kembali menyelamatkanmu. Tapi kali ini gagal. Itu juga tidak membuatnya putus asa. Saat hari gelap, ikan yang jauh akan melompat lagi. Itu melompat ke tangki kepiting raja di sebelahnya. Ikan yang jauh itu memohon kepada kepiting untuk membantunya melarikan diri. Itu tidak tahu bahasa kepiting, menyebabkannya tertusuk duri. Saat ini, anak nakal pemilik mengambil ikan itu jauh-jauh dan membawanya ke kamarnya. Ikan ini untuk dijadikan makanan, dilepas ke dalam akuarium. Melihat ikan penuh luka, ikan badut terlihat sangat kesal. Pergi mati, keluar. Ini bukan tempat ikan untuk makan. Pergilah. Kamu hanya ikan untuk dimasak. Beraninya kau lari ke tempat ini. Mereka tidak berada di akuarium yang sama. Saya tidak tahu dari mana ikan badut ini mendapatkan keberanian yang begitu besar. Ikan yang jauh itu merasa kesal. Butuh satu tegukan dan menelan seluruh ikan badut. Saat hendak menghabiskan yang terakhir, ia terkena pedang robot mainan itu. Ikan di kejauhan berangsur-angsur pingsan. Melihat pemandangan itu, kroaker kuning juga melompat keluar untuk menyelamatkanmu. Akibatnya, ia jatuh ke tangki kepiting raja. Ketika dibawa kembali ke tempat asalnya oleh pemiliknya, ia hampir tidak bernafas. Rekan-rekannya segera lapar, jadi mereka harus makan ikan flounder kuning. Pada saat ini, flounder tiba-tiba bergegas melindungi yellow flounder. Adegan ini telah dilihat oleh ikan dari jauh, baru saja kembali. Ia mengira bahwa flounder itu menindas flounder kuning, dan segera bergegas. Ketika kedua ikan itu sedang berkelahi, orang yang lewat melihat bahwa kedua ikan ini tampak segar. Jadi memesan halibut sebagai hidangan malam. Dengan sangat cepat, flounder diletakkan di atas talenan. Hidangan rebus, hidangan kukus, hidangan ikan mentah. Melihat penderitaan rekan-rekan mereka, si flounder berkeringat. Koki hendak menurunkan pisaunya ketika ikan yang jauh itu menyelamatkan nyawanya. Suami, apa yang salah? Apakah kamu menangkap flounder itu? Aku akan membuat ikan di sini. Meja 3 sudah berubah menjadi meja jauh. Hidupmu juga sangat beruntung. Begitu saja, ikan yang jauh itu dibawa ke meja makan untuk diolah menjadi ikan mentah. Keesokan harinya, bos bersiap untuk membuka toko. Tiba-tiba, wajahnya dipukul oleh flounder, menyebabkan dia jatuh ke dalam baskom berisi air. Flounder melompat ke arah laut. Dia ingin melihat apakah lautan luas itu seperti yang diceritakan oleh ikan yang jauh dan pacarnya. Sayangnya, ketika sudah dekat dengan pantai, ia tertangkap lagi. Pemiliknya menjentikannya di dahi beberapa kali, lalu mengambilnya dan mengembalikannya. Tetapi pada saat ini, flounder memuntahkan sebilah pedang yang tertancap di tubuh ikan yang jauh itu. Pemilik toko ketakutan setengah mati. 2 tangan licin membuat flounder jatuh ke laut. Flounder akhirnya bebas. Sang master melihat pecahan pedang yang patah di tanah dan tersenyum. Karena laut tempat flounder melompat sebenarnya adalah area budidaya ikan keluarganya.